Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Di minggu yang penuh dengan tantangan ya, karena cuaca yang sangat mendukung untuk tidur ini ya. Tapi puji Tuhan kita boleh berkumpul pagi hari ini untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan uye. 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 Siap Pak? Siap. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini hati kami dipenuhi dengan Yesus, sebagaimana kami belajar dari firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita belajar dari Kisah Para Rasul 7, di mana Stefanus dilempari. Dan waktu di kejadian itu, di tempat kejadian perkara, di TKP, ada juga satu tokoh lain yang disebutkan. Namanya Saulus. Nah pertanyaannya, siapakah Saulus ini? Kenapa dia ada di sana ya kan? Kenapa dia ada di TKP? Oke. Nah, Saulus berasal dari Tarsus. Nah, itu Tarsus. Nah, kalau hari ini Tarsus di mana? Turki ya. Ya, tahu Turki kan? Yang dulu yang lagi terkenal apa namanya? Kapadokia. Oh, langsungnya Kapadokia. Nah, dari sanalah siapa? Saulus berasal. Jadi mereka dan keluarganya tinggal di Tarsus. Tarsus ini Turki. Mereka pindah ke sana dengan komunitas Yahudi. Dan Tarsus ini kota modern pada zamannya. Ya, pada zamannya kota yang besar dan ada universitas di sana dan komunitas Yahudi juga salah satunya di sana ada seorang guru bernama Gamaliel. Nah, Gamaliel ini dan si Saulus ini belajar kepada Gamaliel. Luar biasanya Gamaliel ini dia bisa mengaplikasikan hukum Taurat ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang Yahudi pada masa itu sekalipun di Tarsus mereka sangat diberkati. Sehingga apa yang diajarkan oleh Gamaliel ini bagi mereka, inilah kebenaran. Inilah firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan demikianlah si Saulus ini dididik, ya kan? Wah, mereka ikut dengan hukum Taurat. Nah, dan berita tentang Yesus ini telah menyebar, ya kan? Dan akhirnya dia akan kembali ke Yerusalem dan melihat dengan matanya. Itu makanya kemarin kita saksikan minggu lalu dia berada di tempat kejadian perkara. Dia melihat ini gerakan apa ini? Ini orang macam apa ini yang percaya kepada Yesus. Nah, dan Gamaliel ini juga dia bagian daripada mahkamah agama, atau di bahasa Inggrisnya dikatakan Sanhedrin. Ya, wah, dia kelompok Sanhedrin. Kelompok Sanhedrin ini sedikit. Mereka terdiri dari 70 orang anggota dan satu imam besar. Tapi keputusan dari Sanhedrin ini, mahkamah agama ini, mengikat ke seluruh komunitas Yahudi dimanapun mereka berada. Di Tarsus, di mana saja mereka berada, ini mengikat. Jadi keputusan mereka ini berketetapan yang hukum adanya. Dan Gamaliel ini salah satu tokoh daripada mahkamah agama ini. Dan mungkin juga Paulus salah satu di dalamnya. Itu makanya waktu mereka dengarkan ada ajaran yang lain, bahwa mereka sangat marah. Betapa kagetnya Saulus ya, nanti saya ganti-ganti. Betapa kagetnya Saulus, apa yang dia pelajari dari Gamaliel ketika dia kembali ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah pusatnya kerohanian mereka. Dia melihat ada yang berbeda dari apa yang dia pelajari. Itu makanya hatinya berkobar-kobar untuk apa? Untuk membunuh orang yang percaya. Next. Kemarin kita baca bahwa Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh atas persetujuannya. Stefanus mati dibunuh. Tapi tidak cukup sampai di sana. Keinginannya begitu besar, kemarahannya begitu besar. Next.
yang dibacakan oleh Arman tadi, Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Imam besar tadi kita lihat ya, kepala daripada Sanhedrin tadi, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Bayangkan, saking dia merasa benarnya kan, dia merasa benar. Sama seperti waktu Hitler membunuh orang Yahudi jutaan. Konon katanya Hitler itu melakukannya dengan tulus dan merasa benar. Demikian juga Saulus merasa, wah ini mereka salah, ini yang kami percayai A, mereka lakukan B, ya kan? Dan dari Yerusalem ke Damsyik itu jauh, 271 km. Next. Nah, mungkin di sini kelihatannya kok bahasa Inggrisnya Damaskus ya. Dari Yerusalem ke sini, wah kayaknya nggak jauh gitu kan? Mungkin hanya sejengkal gitu, nggak? 270 km. Dan dulu orang harus berjalan kaki, belum ada Gojek dan kawan-kawannya. Bayangkan dia rela berjalan 270 km untuk menangkap dan membunuh orang. Bayangkan kebencian yang ada di dalam hati Saulus. Tapi waktu dia mendapat surat itu dan dalam perjalanannya, next, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Next. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, sepertinya dia udah tahu ya. Dia tanya, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pelajaran pertama, siapa yang menjumpai siapa? Yesus menjumpai Saulus. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada hati Saulus yang berkobar-kobar untuk membunuh. Jadi hari ini kalau saudara merasa, wah seperti aku tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk seperti tetanggaku, tidak. Keselamatan yang daripada Tuhan itu selalu inisiatifnya daripada Tuhan, bukan daripada manusia. Betul kan? Kalau kita nggak pakai helm, takut nggak ketemu polisi? Takut kan? Malas lihat polisi gitu. Kenapa? Karena kita tahu kita salah. Betul ya? Jadi inisiatif keselamatan itu tidak pernah datang dari manusia. Inisiatif keselamatan datang dari Tuhan. Dan hari ini kalau kita merasa bahwa sudah terlalu berat kesalahan atau kesalahan siapa dan lain sebagainya, Saulus, kita melihat Tuhan datang menghampirinya. Makanya Rasul Paulus berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Dan kalau seorang teroris seperti Saulus diselamatkan oleh Tuhan, saya percaya nggak ada di antara kita yang teroris di sini, ada kan? Terhubung dengan jaringan tidak ada ya. Nah, yang pertama, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada kejahatan Saulus. Kasih karunia itu seperti apa sih? Kasih karunia itu misalnya Bang Tambun ya. Bang Tambun itu di kampus itu mahasiswa yang terbaik, selalu A+. Nah, biasanya kan kalau di kampus itu terbagi dua ya orang ya. Ada kelompok pelajar, ada kelompok yang sedangnya bermain, ya kan? Kelompok pelajar ini biasanya A+ itu sudah hal wajar bagi mereka. Kenapa? Karena jauh-jauh hari sudah belajar, mempersiapkan catatan apa yang happy biasanya ada catatan nanti fotokopi ya gitu kan. Fotokopikannya pun lupa gitu. Nah, masalah itu orang yang main-main gitu. Nah, tapi orang yang main-main ini akhirnya dengan segala upaya dia ketemu dengan dosen. Waktu itu kan, rupanya dosen Tambun mungkin bagian yang pelajar tadi ya, Josi lah bagian yang main-main. Contoh ya, Josi bagian yang main. Oke, Josi akhirnya temui dosen. Pak dosen, saya pengen lulus. Ini gimana Jos?
saya paham, tapi nggak tahu kalau saya harus lulus. Ya sudahlah, Bapak putuskan hari ini semuanya satu kelas kalian A+. Kira-kira semuanya senang nggak? Tidak, pasti tahun komplain. Kenapa mereka berbahagia? Aku sudah dari 2 minggu lalu bekerja maksimal. Dia baru baru fotokopi aja kok dapat nilai A+. Masalahnya budaya kita selalu menuntut performance. Ya kan? Kalau ya kita diajarkan kalau bagus ya dapat A+, tidak bagus dapat C. Kalau di kampus saya dulu di Politeknik, kalau D-nya lebih dari 7 DO. Hanya setiap semester ada teman saya yang menghilang. Saya juga berpikir mungkin semester depan saya yang menghilang. Jadi kasih kalau itu sulit. Kalau kita nggak mendapatkannya, kita lihat orang lain, kita akan merasa, wah kok gitu. Kenapa? Karena kita dibesarkan dalam budaya prestasi. Tapi Tuhan datang. Makanya Paulus bilang begini, 1 Korintus 15 ayat 9. Oke, next. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Paulus juga merasa dia tidak layak disebut rasul. Nah, akhirnya, sebelum kesini kita baca di atas. Oke. Dan dia melihat, maka termalu-malulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Hari itu Saulus yang berkobar-kobar untuk membunuh tidak bisa melihat, dan ini berbicara banyak kepadanya. Mungkin dia merasa selama ini dia benar. Kebenarannya apa? Membutakan dirinya. Dan kalau orang yang terlahir buta dari lahir, buta itu bukan masalah bagi mereka, karena mereka tidak pernah melihat. Sama seperti kalau kita mimpi, pernah sadar nggak kita mimpi waktu kita mimpi? Nggak sadar kan? Baru waktu kita bangun, ternyata mimpi gitu. Iya kan? Iya. Apalagi kalau mimpinya bagus gitu kan, naik Ferrari misalnya, mimpi ternyata gitu. Baru kita sadar waktu kita bangun. Nah, Paulus waktu dia buta, ini berbicara banyak kepadanya. Ini membukakan mata rohaninya. Yang dia pikir selama ini dia melayani Tuhan, harus dengan perbuatannya, harus dengan menjaga hukum Taurat. Sekalipun Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya. Tapi malahan ketika berkobar-kobar hatinya membunuh orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus datang menampakkan dirinya kepada Paulus. Dan ini berbicara banyak kepada Paulus. Dan mulai dari saat itu, dia tidak hanya mendapat informasi tentang Yesus, tetapi revelation about Jesus. Hari ini kita zaman informasi ya, mungkin khotbah seperti ini juga di Google akan dapat. Tapi pertanyaannya, adakah itu menjadi pewahyuan kepada hati kita? Tidak sekedar pengetahuan. Oh iya, Saulus bertobat jadi Paulus, tapi maknanya di dalam hati kita, adakah berbicara kepada hati kita? Kenapa? Karena hati yang dipenuhi dengan Yesus akan membuat perbedaan. Berbeda gak kalau ruangan ini penuh orang, atau ruangan ini kita aja tapi hati kita dipenuhi dengan Kristus? Pasti ada perbedaan. Dan Paulus bertobat 180 derajat. Dan ini ayat-ayat yang mungkin kita dengar dari Paulus. Next. Nah ini sudah tahu ya, sering dengar kan? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya kan? Ini orang yang luar biasa. Mati aja untung gitu. Ini ngeri kan? Dia berbalik 180 derajat. Dan ini yang paling saya
sukai dari quote-nya Paulus. Next. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena aku telah melepaskan semua itu, jabatannya, statusnya, dan menganggapnya supaya aku memperoleh Kristus. Nah, teman saya ada bilang begini, luar biasa ya Paulus menganggapnya sampah. Kadang-kadang kita berdoa, Yesus pungut sampahnya yang disebut Paulus untuk dikasih kepada kita. Teman saya bilang, jok begitu ya. Nah, kenapa? Karena begitu dalamnya perubahan Paulus. Dan mungkin kita yang terlahir Kristen, ngomong apa sih Paulus? Gitu kan? Kenapa? Karena kita sudah dari lahir kita lihat Yesus disalib, ada orang mancing di dinding. Kita anggap itu apa? Hanya hiasan dinding. Hanya sebuah informasi, tidak berbicara kepada kita. Kita tidak bertemu secara pribadi dengan Yesus. Kenapa dia bisa berkata demikian? Mungkin kita yang sudah terlahir Kristen juga, wah aneh, kenapa? Coba saya tanya, Bang Tambun gimana rasanya berjalan? Pasti susah menjelaskan. Kenapa? Karena sudah biasa. Karena kalau kita sudah biasa, makanya waktu saya ceritakan kepada anak saya di Tigalingga dulu, di kampung saya masih alami listrik nyala hanya jam 3. Dan itu sangat dinantikan saudara-saudara. Kalau udah jam 3, yeay! Kalau sekarang kan kita enggak kan? Ya pastilah listrik ada gitu. Kenapa? Karena sudah biasa. Pertanyaannya, apakah karena kita sudah biasa, justru juga membutakan kita tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya? Atau kita hanya merasa, oh Yesus ya udah, sering dengar kok, sering dengar. Nah, betul ya, kalau orang, tapi kalau orang yang dari tidak bisa menjadi bisa, pasti akan sangat menghargainya. Dan Paulus, kenapa Paulus begitu menghargai? Dia mengerti apa tuntutan hukum Taurat. Dan dia sudah berusaha melakukannya, berkobar-kobar hatinya, tapi tak sekalipun dia bertemu dengan Yesus. Tapi dalam keadaan dia berdosa, Yesus datang, dan ini memutarbalikkan hati Paulus. Kenapa hari ini vaksin semarak lagi? Ya kan, katanya akan ada vaksin keempat, booster kedua ya, setelah ketiga karena banyak sekali COVID angkanya, maka harus divaksin lagi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat mengerikan, bisa membuat orang mati dan lain sebagainya. Karena kita tahu kita perlu ditolong dari itu, maka kita sangat menghargai vaksin. Pertanyaannya, kita pernah menyadalikah dari mana kita diselamatkan? Di Alkitab dijelaskan keselamatan itu yang hilang ditemukan, yang buta melihat, yang mati jadi hidup. Sangat supranatural keselamatan yang kita peroleh. Kira-kira makna ini menjadi pengetahuan atau menjadi pewahyuan di dalam diri kita. Karena kalau kita nggak sadari, mungkin kita akan lebih menghargai hari ini vaksin daripada Yesus. Karena kita anggap, wah Yesus hanya sekedar informasi. Saya sudah tahu, saya sudah pernah dengar itu. Dan kebiasaan kita akhirnya membutakan kita siapa Yesus. Nah, perjumpaan Saulus merubah hidupnya. Pertanyaannya, mungkin semuanya kita tidak berjumpa dengan Yesus seperti Paulus, tapi adakah setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun kita semakin mengenal Yesus dan bertumbuh di dalam iman kita? Atau kita juga dibutakan, sudah biasa mendengar Yesus? Atau kita juga, atau hari ini mungkin kita datang, kita dibutakan dengan masalah yang kita hadapi. Sepertinya terlalu besar sehingga Yesus tidak punya kuasa. Waktu Yesus menyuruh murid-murid yang memberi makan 5.000 orang, berapa banyak yang ada di murid-muridnya? Dari seorang kecil memberi berapa?
5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Apa yang ada padamu? Cuma kadang-kadang apa yang ada pada kita waktu kita fokus kepada masalah yang besar, kita bisa tidak melihat ada Tuhan yang besar bersama kita. Dan Yesus berkata, ikutlah aku maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Bukankah akhirnya seringkali waktu kita mengikut Yesus, kita juga kadang-kadang punya attitude mengikut Yesus, agar Yesus juga mengikut semua apa yang kita mau. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berdoa ya Tuhan, sebagaimana Saulus diubah 180 derajat, biarlah kasih karunia-Mu yang luar biasa itu Tuhan dinyatakan dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus, sehingga kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.